حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali teman-teman syabab Ahlus Sunnah. Ya, Alhamdulillah pada video kali ini kita akan membahas atau memperbaiki bacaan ta'awudz kita. Ya, semoga pertemuan kali ini Allah mudahkan dan silahkan menyimak dari awal sampai akhir. Ya, supaya cara membaca ta'awudz kita lebih benar dan lebih baik, ya, lebih baik dan lebih benar insyaallah taala. Nah, kenapa perlu untuk mempelajari bacaan ta'awudz ini? Nah, karena ini adalah salah satu bacaan yang mana ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum kita membaca Al-Qur'an, maka disyariatkan untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu. Ya, untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, ya, setan-setan yang terrajam atau setan-setan yang terkutuk. Nah, ini perlu untuk kita bahas dan kita pelajari supaya tidak salah arti, ya, ketika kita semisal membaca ta'awudz ini ada salah satu huruf yang kurang sempurna atau malah salah, ya, ini akan menjadikan dalam ilmu tajwidnya itu lahan jali, ya, kesalahan yang nyata, yang mana ini harus kita hindari supaya ketika kita membaca ta'awudz ini, ya, kita membaca dengan baik dan benar dan artinya pun sesuai, ya. Nah, sebelumnya kan saya coba bacakan terlebih dahulu, ya. Mohon disimak teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bisa teman-teman tirukan? Tafadhol, silakan. Nah, Hasan. Nah, kita akan mulai dari pembahasan huruf hamzah yang pertama, ya. Ini adalah huruf hamzah berharokat fathah. Nah, ini harus kita baca dengan jelas, ya. Kita keluarkan dari pangkal tenggorokan kita, dari tenggorokan bagian bawah. A, ya, harus kita ucapkan A, jangan pelit-pelit untuk membuka, ya, huruf-huruf yang berharokat fathah. Jangan kita ucapkan tapi harus kita jelaskan A, ya, A. Ya, coba teman-teman ikuti A. Hasan, barakallahu fikum. Selanjutnya kita masuk ke huruf Ain, ya, huruf Ain. Huruf Ain ini dia berharokat dhammah. Maka kuncinya, ya, harus kita manyunkan dengan sempurna. A'u. Kalau huruf Ainnya kita keluarkan dari tengah tenggorokan kita, ya. Lalu dia berharokat apa? Dhammah, maka kita manyunkan au, ya. Kalau kita memanyunkan dengan jelas, maka ini akan lebih menyempurnakan harokat dhammah, ya. Au. Nah, coba kita ulang dari dua huruf ini. Au, ya. Au, jangan au. Nah, ini kurang tepat, apalagi hamzahnya ini berubah jadi huruf ain. Au. Nah, ini berbahaya, ya, menjadikan maknanya berbeda. Tapi harus jelas huruf hamzah kita ucapkan dengan jelas. Au, ya. Lanjut di huruf yang ketiga ada wawu mat. Nah, wawu mat ini, ya, ini memanjangkan huruf ain, ya. Jadi ainnya kita panjangkan, wawu mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Nah, kita baca coba. A'u. Boleh silahkan tirukan. A'u. Hasan, barakallahu fikum. Lanjut di huruf zal berharokat dhammah. Ini juga harus kita manyunkan dengan sempurna, ya, supaya dhammahnya jelas. Zu. Nah, zal ini diucapkan dari ujung lidah kita tempelkan ke ujung gigi seri yang atas, ya. Lidahnya dikeluarkan sedikit. Kalau tidak dikeluarkan sedikit, maka zalnya tidak akan sempurna. Zu, ya. Nah, tempelkan ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas,
terus kita manyunkan, kita lafadzkan dhammahnya, harokat dhammahnya, dzu. Nah, maka kita baca satu potongan ayat ini, ya. A'udzu. Nah, ini perlu catatan ya. Ketika mengucapkan huruf dzal berharokat dhammah ini, ketika sudah dirangkai, ya, kita jangan manyun terus di antara kedua dhammah ini, ya. Jangan manyun terus. Tapi di huruf dzalnya ini, nah, ini kita sedikit tarik dulu, mulut kita tarik atau kita posisikan seperti semula. A'udzu, ya, bukan a'udzu. Kalau manyun terus, coba teman-teman praktekkan dengan manyun terus, a'udzu. Nah, ini nanti dikhawatirkan samar menjadi huruf dha, ya, huruf dha. Tetapi kalau kita tarik dulu sedikit, a'udzu, nah ini akan lebih menjelaskan bahwa ini huruf dzal tipis, ya. Nah, Hasan, barakallahu fikum. Coba teman-teman praktekkan, a'udzu. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Lanjut di kata yang kedua, kita bahas yang di kata kedua, yang di kalimat billahi. Nah, ba ini ya berharokat kasroh. Di huruf abjad kita kan ada padanannya itu huruf i, ya. Nah, kalau kasroh ini ya harus kita jelaskan i-nya, ya. Jangan tanggung-tanggung, jangan i bi, tapi kita ucapkan jelas bi, ya, bi. Nah, bi. Nah, selanjutnya kita masuk di lafdzul jalalah ini, lafdzul jalalah, lam lafdzul jalalah. Nah, lam lafdzul jalalah ini kita baca dengan tipis karena sebelumnya didahului harokat kasroh, maka kita baca tipis, billah, ya, billah, bukan kita baca tebal, billah, bukan, tapi kita baca tipis, billahi, billahi, ya. Nah, barakallahu fikum. Coba kita rangkai lagi dari dua kata ini yang awal, ya. A'udzu billahi. Silakan teman-teman. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, selanjutnya kita bahas di kalimat yang selanjutnya, ini minasyaitani. Nah, yang pertama ada huruf mim berharokat kasroh, sama ya, kita jelaskan kasrohnya mi, jangan tanggung-tanggung, ya, atau jangan condong ke harokat fathah jadi mi, tapi mi, ya, jelaskan huruf i-nya. Nah, kalau di di huruf abjad, ya, ada huruf i. Nah, ini kalau kita mengucapkannya dengan i akan lebih memudahkan kita dalam mengucapkan harokat kasroh yang baik dan benar. Mi, ya. Terus nun berharokat fathah, ini mina, ya. Nah, sekedar pengetahuan, ini namanya adalah hamzah wasol, ya. Kalau digabung seperti ini maka gugur, ya. Kalau digabung seperti ini maka ini hamzah wasolnya, ya, ini gugur, tidak usah diperhatikan. Langsung kita melangkah ke huruf shin syaddah atau shin bertasydid, ya. Nah, lamnya ini, nah, ini adalah alif lam syamsiyah. Nah, coba kita baca, ya. Tadi sudah kita mina, lanjut ke shinnya, ya, ke huruf shinnya, minasya. Nah, shin ini kita ucapkan dari tengah lidah kita mendekati langit-langit, ya, tidak sampai menempel. Tengah lidah kita itu terangkat, akan tapi tidak menempel langit-langit, karena dari tengah lidah itu akan kita sebarkan udara untuk mengucapkan huruf shin, ya, minash. Nah, bisa teman-teman coba praktekkan. Nah, kita dari tengah lidah itu kita sebarkan suara kita, minash, ya. Nah, seperti itu.
Tinggal kita berikan harokat fathah, minasya. Lanjut di huruf ya-nya, ya, huruf ya. Di huruf ya-nya kita lanjut. Nah, ini bacaan lin namanya ya, bacaan lin. Ya, ya sukun yang sebelumnya harokat fathah. Nah, cara membacanya agar lebih sempurna ya, ketika kita membaca syai, nah maka kita kembalikan ke makhraj huruf ya, ya. Kita kembalikan ke makhraj huruf ya. Huruf ya makhrajnya di mana? Yaitu tengah lidah ya dengan langit-langit atas. Akan tetapi dia mendekati saja. Ya, ada tekanan. Syai. Nah, tidak menempel tapi seperti ada tekanan. Coba teman-teman rasakan. Syai. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita ulang dari sini. Ya. Minasyai. Hasan, barakallahu fikum. Lanjut kita di huruf to-nya ya, huruf to. Nah, huruf to ini huruf tebal, huruf isti'la ya, yang mana huruf to ini diucapkan dari ujung lidah kita tempelkan ke pangkal gigi seri yang atas ya, pangkal gigi seri yang atas ya. Nah, dan pangkal lidah kita ya, pangkal lidah kita angkat supaya huruf to ini tebal ya. Kita coba ucapkan po ya. Tempelkan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas ya, dengan kuat ya. Dengan kuat ya, tempelkan dengan kuat, baru kita ucapkan po. Nah, coba kita rangkai dari sini. Minasyaiton. Barakallahu fikum. Lanjut ke alif mad tabi'i 2 harokat. Berarti huruf to-nya ini kita panjangkan 2 harokat. Minasyaiton. Ya. Selanjutnya ada huruf nun berharokat kasrah. Minasyaitoni. Ya, jelaskan juga i-nya ya, jelaskan i-nya. Jangan ni, tapi minasyaitoni. Nah, tulasan, barakallahu fiik. Lanjut di kata yang terakhir ya. Ini sama. Nah, ini sebenarnya hamzah wasol ya, sama dengan ini. Akan tapi afwan, terlupakan ana menaruh tanda hamzah wasolnya di sini ya. Tadi lafaz ini ana buat sendiri dan lupa menaruh hamzah wasol di sini. Mohon maaf. Nah, ini hamzah wasol ketika dibaca dari huruf nun ya, niro, maka hamzah wasolnya akan gugur. Kalau kita baca dari sini, maka hamzah wasolnya gugur, tidak perlu kita perhatikan. Kita langsung masuk ke ro syaddah atau ro tasydid ya. Jadi niro. Nah, ro-nya ini ya kita baca secara tafhim atau tebal ya. Tidak boleh terlalu banyak getaran. Nah, ini huruf ro nanti insya Allah akan kita pelajari lebih detailnya. Jadi ro itu ujung lidah menempel dengan gusi atas ya, ujung lidah kita arahkan ke gusi atas dan kita beri celah di ujung lidah kita ya, sedikit kita beri celah, jangan ditekan. Kalau ditekan maka bunyinya akan seperti ini, niro. Nah, itu namanya takrir. Itu tidak boleh terlalu banyak ya mengulang getarannya, harus sedikit saja, sekitar 2 atau 3 getaran. Contohnya seperti ini, niro ya, niro. Nah, boleh teman-teman ulangi, niro. Hasan, kita lanjut huruf jim ya, huruf jim ini kita, nah ini baru ya. Tadi kita membahas yang ada di tengah lidah dan langit-langit, yaitu huruf shin dan huruf ya. Nah, jim juga sama, dia ada di tengah lidah dan langit-langit. Akan tetapi kalau huruf jim ini kita tempelkan ya,
ji. Nah, terasa kita ya, ji. Jangan lupa kasrohnya kita jelaskan ji, jangan ji, tapi ji ya. Nah, jelas. Kita ulangi dari huruf dari sini, dari nunnya ya sampai sini. Niroji ya. Selanjutnya karena ini ada ya mat ya, ya mat, maka kita baca panjang 2 harokat. Kita baca panjang 2 harokat. Niroji. Nah, ketika mengucapkan mat ini usahakan ya jangan lewat hidung. Jangan melewatkan kita ji. Kalau kita pencet-pencet hidung kita maka kan bunyi ji. Nah, ini kalau lewat hidung. Tapi kalau kita lewat rongga tenggorokan dan rongga mulut lalu keluar ya, lalu suara berakhir di udara, ini seperti ini. Niroji ji. Kalau kita pencet-pencet hidung kita maka tidak akan berpengaruh. Ini contoh misal saya pencet-pencet ya, niroji. Tapi kalau kita lewat hidung, niroji. Nah, usahakan ya nanti setiap huruf mat ya, contoh ini dan ini ada wawu sukun, wawu mat. Ini usahakan lewat rongga tenggorokan, lewat rongga mulut, lalu berakhir di udara ya, jangan mampir ke hidung ya. Nah, selanjutnya ada huruf mim berharokat kasroh, mi ya. Kita baca sampai selesai dulu secara wasol ya, atau semisal mau diteruskan nirojimi ya, kita ulangi nirojimi. Nah, apabila kita baca dengan waqaf atau berhenti di sini ya, maka nanti mimnya kita berikan gunnahnya sedikit ya, berikan gunnahnya sedikit. Contoh dari sini tadi nirojim ya, kita berikan gunnah ya, namanya ini adalah hukum bacanya mat arid lis sukun. Jadi kita baca boleh 2 ya atau 4 harokat. Nah, boleh kita baca 2 atau 4 harokat. Nah, coba kita rangkai ya. Setelah tadi kita mempraktekkan, kalau misal mau dilihat kembali ya silakan diputar ulang ya, mundurkan. Kalau mau diperiksa kembali cara membaca perkataannya. Nah, kita akan ulangi lagi ini dari awal ya. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jika ada pertanyaan boleh silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau semisal dari teman-teman syabab Ahlus Sunnah ada yang mau menyetorkan voice note ya, boleh silahkan nanti di komentar saja, bilang silahkan di komentar, nanti insyaallah akan saya beri nomor WhatsApp ya untuk teman-teman sekalian jika mau ada yang mengirim voice note-nya ya, silakan nanti dikirimkan ke nomor saya. Nah, syukron, jazakumullahu khairan. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian sudah menyimak video ini. Semoga ilmu yang sedikit ini yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermanfaat untuk kita ya. Dan intinya ya, teruslah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar terus istiqomah dan terus semangat dalam segala hal ya, dalam segala hal intinya, termasuk ketika kita ingin mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an ini ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, syukron, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.